Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila Nazmi dan di depan saya ada. Halo teman-teman, kenalin nama aku Talita, bisa dipanggil Tita. Halo semuanya, nama gua Raihan, bisa dipanggil juga Raihan. Oke, di podcast Ngompol ini ngobrolin problem online. Oke, kali ini kita itu akan membahas etika-etika bermedsos di kalangan Gen Z kali ini tuh kayak gimana sih? Nah, oke. Aku pengen ngasih pertanyaan kayak sebenarnya menurut kalian ya konten tak senonoh itu menurut kalian tuh pendapat kalian tuh kayak gimana sih? Ya kan coba mungkin dari Rehan dulu. Oke, kalau menurut gua ya, konten yang tak senonoh itu yang pasti yang melanggar etika. Kemudian konten-konten yang tidak mengedukasi, tidak berbobot juga, yang nantinya akan membuat orang itu tuh kurang paham gitu dengan isi konten itu, terus kualitas konten yang nggak jelas, yang ngebuat opini orang tuh bakal jadi jelek, yang bakalan ngaruh juga ke pola hidup orang yang mengkonsumsi hal itu sih kalau menurut gua. Oh, kalau menurut Talita? Oke, buat yang udah diomongin tadi sama Raihan, kalau kita ketemu sama konten tak senonoh itu bakal mempengaruhi sama pola pikir kita. Nah, teman-teman, mungkin kalian udah dengar beritanya kalau di Twitter atau yang sekarang kita sebut sebagai X itu pemilik dari Twitternya itu sudah memperbolehkan konten tak senonoh itu berselancar bebas di aplikasi mereka. Nah, tentu misalnya kalau semisalnya dalam agama kita sendiri itu kan konten tak senonoh itu sama sekali tidak boleh kita konsumsi dong. Ya, di situ udah dasarnya di situ. Nah, yang kedua, yang namanya konten tak senonoh pasti kita langsung aja ya kita ngomongin yang namanya seks. Nah, seks itu sebenarnya tidak seharusnya kita sebarkan di media sosial karena termasuk dalam data pribadi yang seharusnya kita keep sendiri aja. Tidak ada hal yang bermanfaat ketika kita menonton hal seperti itu. Betul. Oke. Jadi sama sekali gak ada manfaatnya, hanya untuk konsumsi nafsu saja. Betul. Tidak seharusnya kita menuruti nafsu kita ya. Oke. Jangan gitu ya guys. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu menurut kalian konten yang mencuri karya orang lain tuh kayak gimana sih? Kan sebenarnya itu kan gak boleh ya. Nah, jadi menurut kalian tuh kayak gimana? Kenapa masih banyak kayak konten-konten kayak gitu? Karena menurut saya kita itu kurang ada budaya menghargai gitu. Kalau semisalnya aku kan sebagai pelukis juga, aku suka gambar-gambar online atau gimana, dan aku pasti bakal sakit hati banget kalau semisalnya ada yang mengupload ulang gambar aku tapi tidak memberitahu aku dulu tanpa izin gitu. Jadi tidak ada, karena mungkin mereka menganggap itu adalah konten-konten yang berselancar di media sosial, jadi mau kita ambil atau enggak itu terserah mereka. Oh, of course itu enggak ya teman-teman. Karena yang namanya konten milik orang lain berarti izinnya juga punya orang lain. Sebelum kita mengambil atau ingin mengupload karya tersebut, itu lebih baik kita izin dulu gitu. Iya, betul. Aku juga sering banget ngelihat konten-konten yang memang hal itu tuh sama, dan itu tuh sama karena nggak kayak konten ada izinnya, reaction gitu ya. Kemudian konten kan kalau yang sekarang lagi ngetren tuh ya velocity gitu-gitu kan. Tapi itu tuh gerakan-gerakannya tuh ada yang dibuat sama satu orang. Nah, satu orang yang lain-lainnya itu dia tuh langsung nyuri tanpa minta izin kah, atau dia tanpa memodifikasi lagi versi dia. Jadi memang sering dan sudah lumrah gitu di kalangan kita sekarang untuk menerapkan konten-konten yang kayak gitu tanpa ada izin. Kalau menurut aku kecuali kalau misalnya yang velocity itu kan adalah konten yang memang ingin diviralkan ya. Jadi mungkin nggak apa-apa kalau misalnya kita duplikat ulang tanpa izin. Cuman ini masalah karya-karya seperti musik. Kamu mungkin pernah ngelihat semacam film pendek pakai musik. Itu sebenarnya kalau misalnya kita di film pendek pakai musik itu harusnya kita minta izin. Iya, di situ misalnya. Semuanya juga butuh. Atau mungkin kalian pernah lihat konten lirik lagu. Itu sebenarnya kena copyright. Iya, copyright. Itu tidak boleh ya. Iya. Dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian tuh gimana sih kalau misalnya ada konten yang dia itu tidak menggali lebih dalam itu informasinya kayak kebenaran itu kayak hoax gitu, gimana sih? Kalau menurut gue sendiri itu hal yang salah ya tentunya, karena kita sendiri aja belum tahu
informasinya udah benar apa belum, kita langsung share aja, langsung share segala macam. Itu dalam agama Islam juga sebenarnya nggak diperbolehkan untuk hal itu, karena kita harus mengecek dulu kepastian dari informasi tersebut agar tidak menimbulkan fitnah, kemudian tidak menimbulkan konflik, kemudian tidak akan banyak merugikan orang lain gitu. Jadi intinya kita itu tuh hal yang merugikan, kita harus ngecek dulu kepastiannya. Kan kalau sekarang tuh yang gue tahu ada web atau situs apa yang bisa ngecek kepastian dan keakuratan dari informasi tersebut gitu. Jadi ada pasti ya, ada jaminannya juga untuk kita nge-share informasi itu udah benar apa belum. Gitu. Ya aku sama sih pendapatnya sama dia. Yang penting kalau misalnya kita ketemu suatu informasi yang baru atau kalian gak yakin sama informasi itu, kalau misalnya kalian terlalu mager buat nyari kepastian akan informasi, ya udah kita tinggalin aja dan jangan disebar. Kalau kita mau menyebar sesuatu itu dipastikan dulu sama kita sendiri, kira-kira itu hal yang benar gak sih gitu. Oke, selanjutnya kan sekarang tuh kalau misalnya di medsos itu kan pasti apa sih di banyak komentar-komentar itu antara positif dan negatif gitu ya. Nah, menurut kalian kalau misalnya body shaming itu gimana sih itu kayak apalagi di zaman-zaman modern kayak sekarang gitu kan ada Gen Z, Gen Alpha gitu-gitu lah ya. Sebenarnya ya, dari katanya aja body shaming yang artinya itu menjelek-jelekan anggota tubuh seseorang gitu ya. Sebenarnya dari kata menjelekan aja itu sudah ada bau-bau negatif gitu. Cuman kadang bagi beberapa orang itu agak terlalu bodoh amatan gitu, kayak ya udahlah itu hak-hak saya. Toh dia yang menyebarkan konten, toh dia yang udah nyebarin muka dia, berarti aku ada hak dong mau komentar tentang apa. Tapi ini cara ngomong. Gitu sih. Jadi orang tuh sekarang ya itu karena tidak menghargai orang lain, kemudian tidak memiliki rasa yang toleransi antara sesama manusia gitu. Jadi emang dia tuh langsung, misal contoh kalau yang sering kita temuin apalagi di komentar-komentar, ini kok kelihatan ini ya gemuk banget, perutnya maju gitu kan, kayak terlalu frontal untuk dikomentari, karena kan yang melihat komentar itu pun bukan hanya satu orang, ada lebih orang nih, kayak yang awalnya nggak notice sampai gara-gara ada komentar itu dia jadi notice, dan malah kalau misalnya berdampak yang lebih negatif dia bakal ikutan buat ngebully si kreator ataupun orang yang dibully ini gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, itu tuh kita bisa nahan diri untuk ya, walaupun seharusnya kan nggak ada kata-kata yang body shaming, harusnya bisa lebih baik. Cuman kita harus bisa nahan diri, terus harus ingat juga kalau kita tuh makhluk sosial dan harus saling toleransi, terus kita biar bisa harmoni gimana gitu sih. Tapi kalian pernah ini gak sih kayak ngerasa di posisi itu kayak kalian kayak di body shaming kayak gitu? Oh iya, pernah. Iya, aku pernah dulu aku di SD tuh, tapi ini agak mengungkit masa lalu untuk jadi pernah dulu aku kelas 5 atau kelas 6 ya, aku tuh ada satu teman yang itu memang agak heboh, memang lebih aktif aktifnya, tapi yang kurang disukai sama orang-orang. Nah aku temenan sama orang ini yang dia tuh udah terkena bully body shaming segala macam udah kena, terus karena aku dekat-dekat sama beliau jadi aku kena juga. Iya. Tapi aku sama dia tuh berusaha yakin kalau kita tuh sebenarnya benar, nggak kayak gitu, nggak segala macam, dan kita emang membatasi agar tidak terlalu memicu orang buat body shaming. Karena kalau orang tuh sebenarnya dia bisa body shaming karena kitanya juga terlalu terlalu vulgar gitulah buat nunjukin kekurangan kita. Kan kalau menurut aku sendiri kekurangan kita bisa ditutupi sebaik-baiknya, cuman ya gimana pun manusia pasti bakal ada aja yang ngehina kita ataupun nge-body shaming atau ngebully kita gitu sih. Tuh guys, tidak boleh, karena kita nggak tahu perasaan dia kayak gimana ketika kita ngomongin hal-hal buruk tentang dia gitu, jadi tidak boleh ya, jangan. Oke, udah? Oke, selanjutnya ya. Menurut kalian nih, apa sih komentar-komentar tentang ucapan kasar atau kotor itu kayak gimana sih? Kan kadang kayak
perkataan itu bener-bener wow gitu. Duh, apalagi netizen Indonesia sudah sangat amat terkenal ya dengan budaya itu kayak semisalnya kita di luar itu sopan gitu ya, tapi kalau semisalnya udah di medsos kita benar-benar wow barbar sekali teman-teman gitu. Malah di setiap aplikasi beda-beda. Iya. Beda-beda di WhatsApp gimana, di Instagram gimana, Facebook ataupun TikTok. Keren kalian. Yang paling ngeri sih Instagram. Yes. Iya. Kalau menurut aku ya ucapan kasar dan kotor sekali lagi dari judulnya aja sudah tidak enak gitu. Tapi mengapa masih dilakukan kadang-kadang ada yang berargumen tapi dia emang pantas kok digituin gitu. Karena perilakunya aja kayak gitu. Ngapain kita harus nahan-nahan untuk menggunjing dia? Kalau menurut aku semisalnya memang ada yang tidak kita sukai pada seseorang itu, ini mau di luar konten atau di dunia maya atau di dunia asli ya. Kalau semisalnya ada sesuatu yang kita nggak suka sama orang lain, itu lebih baik dibicarakan secara private. Iya, karena satu, yang namanya kita mau kalau niatnya memang ingin menasehati, lebih baik jaga perasaan dia dulu. Gimana caranya? Pertama, ujarkan rasa tidak suka kamu, kritik kamu dengan bahasa yang sopan. Nah, yang kedua, ucapkan secara private. Nah, kalau misalnya di media sosial, gimana tuh private-nya? Di DM. Jangan di kolom komentar. Karena yang lihat itu pun bukan cuma satu Iya. orang, lebih dari satu orang itu yang akan timbulin opini bahwa kalau dia tuh memang pantas untuk diberikan kata kasar, diperlakukan seperti itu, gitu sih. Siapa tahu orang yang melakukan itu, si konten yang tidak kita suka itu, dia emang nggak aware aja kalau semisalnya yang dia lakuin itu sebenarnya nggak boleh gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya perasaan atau kepribadian orang lain. Kalau semisalnya kita memang niatnya baik gitu, ingin mengkritik dia, ya balik lagi ke cara tadi. Yang pertama, katakan dengan sopan. Yang kedua, lakukan secara private. Betul. Jadi tolong ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tentram gitu ya. Karena walaupun misalnya si orang ini emang udah berlebihan banget sampai kayak di DM juga, ini orang kayaknya nggak mempan deh, tapi tetap aja bagi semisalnya saya kan kalau semisalnya ke media sosial itu memang buat beristirahat, buat buat refleksi diri, hiburan diri, terus tiba-tiba melihat hal-hal kayak gitu, nggak enak dong perasaan. Jadi kita ingat aja kalau semisalnya di media sosial itu bukan kita doang yang ngelihat, tapi satu dunia itu bisa lihat gitu. Apalagi kalau semisalnya yang kita lakukan itu nggak enak buat orang lain gitu loh. Bukan buat si pengkontennya aja, tapi buat yang menikmati media sosial gitu loh. Kalau semisalnya memang kita nggak suka dan itu perilaku yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, ya sudah tinggalkan saja. Biasanya orang-orang kayak gitu memang butuh attention, mencari perhatian. Oke, lanjut. Kata gue mah mending jangan komentarnya jangan kayak gitu deh, kayak iya, udah yang santai aja lah teman. Positif aja guys, yang kayak lu kalau mau ngelawak sekalian di komentar itu gitu lah. Ya. Paling gitu ketawanya ntar. Lucu. Ketawa satir. Sakit. Oke, selanjutnya menurut kalian tuh tentang pelecehan pelecehan. Aduh, Gimana sih pelecehan tuh di medsos sekarang ini loh? kayaknya aku tahu nggak sih yang jualan di TikTok cowok pakai baju batik gitu. Oh iya. Gini loh. Gini lah. Jadi kalau menurut aku kita tuh terlalu banyak menyorot laki-laki, jangan dong kalau ke cewek tuh jangan catcalling dong, jangan dibahas dong badannya. Tapi tanpa sadar perempuan juga kadang-kadang melakukan itu loh teman-teman. Siapa tuh? Iya, laki-laki juga sebenarnya nggak bakal nyaman gak sih kalau misalnya, ih dada kamu bidang banget deh, ih jakun kamu ganteng banget deh, demi Allah nauzubillah bizalik ya Allah. Bagian tubuhnya dibilang Iya, sebenarnya sampai ada satu kata tuh yang bikin aku risih ya. Ih, pulen banget. Aku nggak paham dengan hal itu karena pulen apa maksudnya pulen? nasi. Benar-benar. Karena bisa ambigu kan. Buat orang-orang itu jadi memiliki makna yang lebih daripada itu. Iya, satu lagi di media sosial itu bukan kita doang, tapi ada banyak orang lain satu dunia yang bisa melihat gitu. Jadi jangan sampai kita menyebarkan atau melakukan hal-hal yang memang tidak pantas untuk dilakukan gitu. Karena kalau kita sekali ngelakuin kayak gitu aja, dampaknya sebenarnya besar banget. Bisa pengaruh kehidupan kita. Bisa pengaruh ke daya juga. Mental juga. Gaya hidup kita juga pasti bakal berubah. Jadi kayak kita yang malas makan gara-gara kena bully di lingkungan rumah. Kayak kita pernah
satu video gitu, video kita viral. Terus orang-orang pasti bakal minta foto, terus nanti, lo kok kayak gini? Jadi memang diomongin gitu di kehidupan sehari-hari yang nyatanya. Jadi memang berpengaruh, sangat amat berpengaruh. Mungkin pesan kita buat tentang masalah pelecehan ini, mau laki-laki atau perempuan itu sama, mereka punya hak yang sama untuk dilindungi secara privasi mereka gitu loh. Kalau semisalnya kita berselancar di dunia maya, yang kita perhatikan itu kontennya, kecuali memang dia emang sengaja gitu mau menunjukkannya, waduh itu sih udah di luar tangan. Memang ada saja manusia ini. Bervariasi semua. Iya. Ada. Gimana contohnya? Tidak berfilter. Catcalling. Gimana? Kecil. Astagfirullah, jangan 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 ya teman. Oke, pertanyaan selanjutnya itu menurut kalian ya, mengikuti perkembangan dunia itu seperti apa? Bagus. Dari gua dulu aja kali ya. Ya, boleh. Kita kan mengikuti perkembangan dunia. Ya. Kita bisa dari media sosial ini atau medsos, kita bisa melihat dari situasi ekonomi, kemudian dari situasi geopolitiknya di internasional ataupun di nasional melalui media sosial ini. Karena dari media sosial ini banyak juga berita-berita informasi tentang ekonomi, sosial, agama yang emang diberitakan oleh Sumber-sumber yang resmi. terpercaya gitu. Jadi kita bisa mengikuti hal-hal itu untuk menambah wawasan dan juga kompetensi diri kita sendiri. Jadi bukan hanya hal-hal negatif saja yang ada di situ. Itu sih. Untuk Talita enggak? Kalau menurut aku ya kurang lebih sama kayak dia. Karena apa sih fungsinya untuk kita mengikuti perkembangan dunia? Bahkan dulu-dulu aja pahlawan-pahlawan negara kita itu mati-matian ngelihat radio untuk melihat perkembangan perang kedua pas itu. Karena kenapa? Karena dengan kita mengikuti perkembangan dunia, kita bisa tahu posisi kita di dunia itu kayak gimana, terus hal-hal apa saja yang sedang menjadi concern di dunia. Dan jadi jangan sampai kita di kemasyarakatan ini kita cuma fokus sama hal-hal velocity gitu ya. Terus kita nggak tahu kalau semisalnya dolar kita tuh lagi turun lah, kalau masalah-masalah lagi banyak pembunuhan atau bagaimana lah, terus ada buronan yang lagi lepas lah, terus kita nggak tahu semua karena kita fokus apa velocity gitu loh. Jadi lebih baik kita gunakan medsos itu memang boleh kok bersenang-senang, tapi jangan lupa kita tuh harus ambil hal-hal baik juga ya di media sosial. Selanjutnya itu tempat menuangkan kreativitas. Nah, tentang kreativitas tuh kayak gimana sih, kan di media sosial kan banyak banget ya kita mau buat apa. DIY. Ngapain? Ya maksudnya itu konten-konten DIY. Oh gitu. Ini nih dia jualan. Nah, ya biasanya gimana sih? Di media sosial itu aku biasanya manfaatin untuk pertama, kan hobi aku tuh buat video-videoin, buat foto-foto, buat itu tuh jadi bisnis gitu. Dapat money. Iya. Kita kan sekarang juga apa-apa tuh serba digital ya. Aku tinggal bikin poster, pasang di Instagram ataupun di WhatsApp, terus nanti ada yang mesen itu. Tinggal nanti aku ngedata gimana-gimananya, terus nanti aku ngitung keuntungan kerugiannya, HPP, modal segala macam aku harus hitung. Terus di zaman sekarang juga kan ada yang namanya content creator. Itu banyak banget di kalangan masyarakat Indonesia yang mereka tuh pada pengen jadi content creator, apalagi jadi afiliator gitu. Karena memang menguntungkan dari setiap penjualan produknya kita bisa dapat keuntungan 20%, misalnya 5.000, 3.000, 20% aja untuk satu produk udah lumayan. Apalagi nanti kita ngejual lebih daripada satu produk itu. Jadi itu bisa jadi sampingan jika kita emang lagi punya kesibukan di dunia yang nyata gitu, bukan di sosial media. Gitu. Oke. Selanjutnya itu dampak positif apa sih tempat atau sarana pembelajaran di media sosial itu kayak gimana sih menurut kalian? Gimana tuh? Yang tadi udah kita sebutinnya, kalau misalnya di media sosial itu kita harus ambil yang baik-baiknya gitu. Ya, sesimpel kayak kita ngeliat tips-tips ngerjain MTK gitu lah gitu. Jadi menurut aku
misalnya kita kayak udah sering dibilang kayak kamu kalau mau belajar bahasa Inggris gak perlu lo kursus karena masih ada banyak kok channel-channel yang ngebahas tentang cara belajar bahasa Inggris atau gimana tips triknya. Nah menurut aku itu positif banget loh gitu. Maksudnya ada banyak orang-orang hebat, orang-orang keren yang mau menyebarkan, mau membagikan ilmu-ilmunya secara gratis dan kenapa nggak kita manfaatin aja gitu loh. Kenapa nggak kita ambil baiknya dari situ gitu. Iya betul, karena aku jadi ambil contohnya aja ya, itu tuh benar-benar bermanfaat buat aku yang tipe belajarnya harus pakai video, terus emang ngedengerin, walaupun emang kadang suka ngantuk-ngantuk juga kan, tapi lebih better daripada aku baca buku. Soalnya kalau baca buku aku biasanya langsung tidur kayak ketiduran gitu. Nah aku buat ekonomi kah atau buat segala macam mata pelajaran yang ada di yang ada di pelajaran ini, aku tuh belajar lewat video pembelajaran. Itu tuh apa ya, interaktif banget, terus mudah dipahamin dengan contoh-contoh soalnya emang udah dipahamin. Latihan soal juga kadang aku lewat situ, lewat video-video yang memang buat edukasi tujuannya. Ingat guys, kita di sini masih dalam status pelajar. Nah, jadi kalau pesan guru aku adalah fokus kita itu memang untuk belajar. Oke, selanjutnya kan kalau kalian pernah gak sih kayak ngulangin waktu biar nggak kecanduan tentang medsos, kayak main-main HP terus gitu ya, apalagi kayak game-game gitu. Kalian pernah gak sih kayak belajar untuk menggunakan bahasa asing di medsos itu loh? Pernah gak? Pernah. Kalau dari gue sendiri pernah ngelewatin. Jadi aku sering nonton video tuh pakai yang berbahasa Inggris buat kayak Udah terbiasa ya. Terbiasa dengarnya, terus nanti ngucapinnya juga udah tahu gitu gimana cara ngomongnya. Terus kadang aku juga di tampilan game aku tuh aku gunain yang bahasa Inggris biar lebih terbiasa gitu menggunakan bahasa Inggris, karena kan manfaatnya juga banyak ya. Di TikTok, di segala macam aku juga pakainya bahasa Inggris. Tapi kadang kalau lagi udah mumet banget, aduh ini apa sih, nggak paham-paham, kadang aku ganti lagi ke bahasa Indonesia karena butuh apa ya, masih butuh proses gitu loh. Iya, benar-benar. Untuk belajar di media sosial itu. Karena menurut aku apalagi belajar bahasa asing ini lagi ngetren banget ya, kayak belajar bahasa Korea biar bisa ke Korea, belajar bahasa Jepang biar bisa ke Jepang, biar bisa ketemu husbu gitu misalnya. Aduh. Karena menurut aku belajar bahasa asing itu benar-benar kegiatan yang positif ya. Karena selain ini akhirnya kita bisa mandiri untuk ketika misalnya kita harus ke luar negeri, nggak usah panik kayak waduh nggak bisa bahasa Inggris lagi gitu kan, jangan sampai kita begitu ya. Apalagi kita sebagai pelajar emang udah salah satu kurikulum wajib ya untuk kita belajar bahasa Inggris. Buat aku itu kegiatan yang positif dan cukup bermanfaat sih untuk kita isi selama waktu luang agar kita punya kegiatan lain selain main HP. Scroll doang, isinya positif semua. Oke, selanjutnya selain itu ya, kalian tuh pernah gak sih kayak ngejalanin hobi-hobi yang positif yang lain itu kayak gimana sih? Jujur saya tidak punya hobi sih. Masa? Enggak. Dulu aku emang menekuni buat bidang gambar gitu ya. Cuman akhir-akhir ini emang udah nggak terlalu dipakai sih ya, karena gitu ada beberapa masalah. Musik? Mungkin musik ya. Siapa sih yang nggak suka musik, guys? Boleh lah kalau itu. Kalau aku sih ini lebih ke arah, sebenarnya aku bukan yang videografer banget, fotografer banget, cuman ya karena dulu tuh memang HP-nya mendukung, support juga, cuman karena memang udah agak-agak turun performanya, jadi dulu tuh aku benar-benar suka banget kayak gitu. Cuman kalau sekarang ya cuman ngejalanin foto dikit, upload, terus buat nge-branding diri juga, buat nyalurin juga hobi aku di bagian video dan fotografi, karena aku emang suka gitu dan minat di bidangnya. Ya, karena menurut aku it's okay explore diri aja, belajar hal-hal baru. Kayak misalnya tadi buat sarana pembelajaran di medsos itu banyak hal-hal baru yang bisa kita coba gitu loh. Dan hal-hal baru itu jangan sampai kita simpen di IG doang tapi nggak kita lakuin gitu loh. Kayak, keren nih idenya, simpen tag. Disimpen doang, 2 tahun kemudian cuma jadi debu. Iya. Kalau menurut aku kehidupan kita itu jangan sampai kita berpatok di dunia maya. Iya, jangan sampai kita menggantungkan segala jenis perhatian kita, segala jenis kebutuhan kita itu di dunia maya. Karena
bahaya. Dunia maya itu bisa direkayasa, bisa dimanipulatif. Jangan sampai akhirnya kita depresi sendiri karena kita nggak dapat attention yang kita butuhin gitu loh. Menurut aku, it's okay kita cari pertemanan di media sosial itu boleh. Tapi bakal lebih enak lagi kalau kita cari pertemanan secara luas. Benar. Karena yang namanya manusia itu butuh sosialisasi yang asli gitu loh. Butuh pertemanan yang asli di mana kita bisa lihat raut wajah kamu gitu. Misalnya aku bisa ngedengar suara kamu gitu. Itu bakal lebih adem, bisa lebih ngerasa enak daripada kita cuma ngedengar ketikan atau misalnya suara-suara lewat telepon. Itu nggak bakal sebanding. Percaya sama aku. Karena pada dasarnya manusia itu memang makhluk sosial yang saling Betul. membutuhkan. Kamu kesepian, telepon aja nomor aku. Di mana nih nomornya, di mana? Jangan itu data pribadi. Kayaknya sudah kebanyakan pesan, tapi menurut aku gini, yang namanya media sosial walaupun sudah banyak tercemar gitu ya. Tapi menurut aku, satu tempat itu akan mengikuti penggunanya. Aku pernah dengar satu berita di mana pihak-pihak luar atau adalah satu pihak-pihak oknum-oknum yang mengaju aduan gitu tentang media sosial karena telah menyebabkan anak-anak jadi depresi, ketergantungan sama medsos. Kalau menurut aku ya, di samping memang ada salah dari media sosial sendiri karena seperti yang kita tahu algoritma mereka memang disusun agar kita kecanduan gitu kan. Tapi kalau misalnya masalah-masalah kayak anak aku main medsos tuh akhirnya ngomongnya jadi kurang ajar. Anak aku main medsos akhirnya kok dia tahu hal-hal kayak begini sih gitu. Kalau menurut aku itu tuh salah penggunanya sendiri, bisa disalahkan penggunanya sendiri. Itulah mengapa karena kita bahas dari awal masalah-masalah di segmen pertama gitulah. Kenapa harus kita benarkan dari awal? Karena suatu tempat itu akan mengikuti penggunanya gitu lah. Kalau misalnya hal-hal yang disebarkan positif, insya Allah isinya mau kita Instagram, mau Twitter, mau YouTube, walaupun kita misalnya kecanduan itu tetap tidak boleh ya teman-teman. Tapi setidaknya yang kita ambil itu adalah kegiatan-kegiatan positif gitu lah. Jangan sampai kita menaruh suatu jebakan yang emang dari kita sendiri gitu loh. Iya betul sekali. Jadi memang sudah diatur ya algoritmanya. Jadi kita juga bisa menentukan sebenarnya sebagai pengguna. Betul. Di aplikasi itu kan biasanya ada fitur kayak tidak suka atau jangan tampilkan lagi. Iya betul. Kita bisa atur lewat fitur itu untuk menentukan algoritma kita tuh maunya kemana gitu. Ada memang kadang tiba-tiba suka masuk video yang tidak senonoh, tidak mengedukasi. Di antara video-video yang memang sudah kita setting untuk lebih bagus gitu untuk kita. Nah kita bisa hadapin dengan fitur itu. Betul. Jadi memang harus ada kemauan dari diri kita sendiri, kemudian harus ada kesadaran dan juga iman yang kuat. Gimana? Yakin sholat ya? Sebagai umat yang beragama pasti harus kuat Iman. Iya benar. Oke, cukup sampai situ doang ya. Ya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.